Terima kasih Anda masih di iNews Prime. Pemirsa, seekor biawak dievakuasi petugas dari dalam rumah warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Evakuasi berjalan dramatis karena petugas harus naik ke atas dinding yang sempit dan menjebol plafon. Inilah proses evakuasi seekor biawak berukuran panjang 1 meter dan bobot 5 kg yang bersembunyi di atap plafon rumah warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Evakuasi yang dilakukan tim rescue damkar dan penyelamatan kota Palangkaraya berjalan dramatis. Lantaran petugas harus naik ke atas dinding tembok yang sempit dan menjebol atap plafon menggunakan kayu berukuran panjang agar dapat mengevakuasi biawak. Setelah berusaha selama 1 jam, biawak berhasil dievakuasi. Petugas lalu memasukkannya ke dalam karung. Menurut pemilik rumah, keberadaan biawak yang sering berkeliaran menimbulkan keresahan. Bahkan beberapa anak kucing peliharaan hilang satu persatu diduga dimakan oleh biawak. Itu ada pohon mangga, mungkin dia menghindap dari atas itu. Jadi mungkin dia dari ke atas atap, jadi ke plafon garingnya. Sangat meresahkan sekali buat mereka. Bahkan ternak mereka, kucing pun anaknya hilang satu persatu. Diperkirakan biawak inilah yang memakan ternak. Usai dievakuasi, biawak kemudian dibawa petugas ke posko rescue damkar sebelum dilepaskan kembali ke habitatnya di hutan agar tidak kembali ke lingkungan warga. Oknum Kades di Kabupaten Nias Selatan terancam hukuman 5 tahun penjara setelah memperkosa anak di bawah umur. Aksi bejat pun telah dilakukan berulang kali. Dengan janji memberi pekerjaan kepada korban pada Desember 2022 lalu, Kepala Desa Awoni, Kecamatan Idanotai, Kabupaten Nias Selatan, Amare, berumur 35 tahun, ditetapkan sebagai tersangka atas perbuatan memperkosa salah satu warga yang masih di bawah umur. Aksi bejat pertama kali dilakukan dengan memaksa dan mengancam korban di rumah yang merupakan kantor desa. Setelah itu, Kades memberi 1 unit ponsel Android sebagai hadiah dan pil KB guna mencegah kehamilan. Berulang kali diperkosa, janji tak kunjung ditepati sang Kades. Korban bercerita kepada orang tua dan melaporkan Kades ke Polres Nias Selatan. Mengiming-imingi korban, anak di bawah umur tersebut, untuk melakukan katakan pencabulan, ya, dengan iming-iming akan dijadikan karyawan ataupun tenaga harian lepas di kantor desa. Di hadapan penyidik, Kades mengakui perbuatannya dengan pasal 293 KUHP, ancaman 5 tahun penjara. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jaya Lase, iNews melaporkan. Sementara sejumlah orang tua murid di Surabaya laporkan oknum guru ke Polrestabes Surabaya. Diduga oknum guru di Madrasah Ibtidaiyah melakukan pelecehan seksual terhadap sejumlah anak. Sejumlah orang tua murid mendatangi ruang pelayanan khusus di Mapolrestabes Surabaya melaporkan dugaan pelecehan seksual yang menimpa anaknya yang dilakukan oknum guru di lingkungan sekolah. 8 orang tua murid pun serentak melaporkan dugaan pelecehan oknum guru saat jam pelajaran di Madrasah Ibtidaiyah di kawasan Kapas Madya Barat, Surabaya. Pelecehan ini terjadi ketika oknum guru memberikan pelajaran indra perasa dengan permainan tebak rasa. Bahkan sejumlah anak dibawa ke ruang kosong dengan mata ditutup dan tangan terikat. Ruang kosong itu tadi 2 anak ditutup matanya, termasuk anak saya itu tutup matanya, tangannya cancang di belakang gitu, ditali di belakang. Setelah itu dia disuruh dirasakan ini buah apa, ini sayur apa gitu. Dan di situ gurunya menyodorkan kemaluannya di mulut anak saya. Gitu ya. Kenapa bisa cerita seperti itu anak saya? Karena tahu waktu ditutup matanya itu dia masih bisa lihat dari sela-selanya gitu. Nah, disuruh pinjam hasdok kan, disuruh nutup matanya, dia masih bisa lihat. Kalau Pak Aris itu tadi, gurunya itu tadi buka celana.
Kepolisian telah menerima laporan, pihaknya akan mendalami laporan serta melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Yang laporan hari ini satu orang tua dari salah satu siswa, tapi kemungkinan nanti juga informasinya juga ada lagi, ya kita tunggu juga. Itu sekolah swasta nih? Kalau sekolah tadi bisa disampaikan sekolah swasta di Surabaya. Sebelumnya sejumlah wali murid juga telah mendatangi pihak sekolah untuk mengklarifikasi apa yang menimpa anaknya. Karena tak mendapat kepastian, para wali murid akhirnya melaporkan dugaan pelecehan ke Mapolrestabes Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di iNews Prime. Saya Fazilah ke Indonesia pamit. Terima kasih dan sampai jumpa di program selanjutnya.